Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini, aku akan berbicara masih yang tentang topik yang sama, tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Taiwan nih teman-teman. Oke, untuk lanjutnya, langsung lanjut aja ya teman-teman. Per tanggal 28 April kemarin, jadi CECC mengkonfirmasi ada 11.517 kasus COVID-19 yang baru ada di Taiwan. Nah, dari 11.517 ini, domestik atau lokalnya berapa, impornya berapa nih Ken? Nah, jadi aku bakal kasih tahu teman-teman kasus lokal sama kasus impornya berapa ya teman-teman. Oke, jadi kasus lokalnya itu ada 11.353 nih teman-teman. Dan untuk kasus impornya itu ada di 164, yang merupakan peningkatan signifikan dari yang kemarin-kemarin. Dari 11.353 lokal kasus yang ada di Taiwan, itu berasal dari mana aja sih? Aku akan bacain kasih teman-teman, biar teman-teman juga bisa terinformasi ya dengan berita ini. Oke, jadi dari 11.353, itu 4.500 dari New Taipei, 2.400 dari Taipei City, 1.481 dari Taoyuan, 621 dari Taichung, 504 dari Keelung, 340 dari Kaohsiung, 303 dari Hualien, 193 dari Tainan, 171 dari Ilan, 115 dari Hsinchu, 113 dari Hsinchu City, 103 dari Changhua, 94 dari Pingtung, 87 dari Taitung, 83 dari Yunlin, 63 dari Miaoli, 42 dari Nantou, 26 dari Chiai, 24 dari Chiai City, 6 di Lianqiang, 4 di Penghu, dan juga di Kinmen County. Nah teman-teman, sama seperti di video-video sebelumnya, buat teman-teman yang baru datang, boleh di like videonya, boleh di share juga ke teman-teman yang lain, terus juga boleh di subscribe ya teman-teman, agar kita bisa tetap terus berkembang di channel ID Radio ini. Dan juga kami tim ID Radio tidak akan selalu capek untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu vaksin COVID-19, karena sekarang lagi marak banget dan lagi bahaya banget nih teman-teman. Jadi kami menghimbau teman-teman untuk mengambil vaksin COVID-19 agar teman-teman juga mempunyai imun yang lebih kuat, dan juga jaga jarak aman, serta mematuhi protokol kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Oke, mungkin hari ini sampai sini aja nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka dengan kontennya, sama seperti yang aku bilang, teman-teman boleh like, terus juga teman-teman boleh kasih tahu ke teman-teman, dan juga teman-teman boleh subscribe juga. Mungkin breaking news hari ini sampai sini dulu. Aku kan pamit undur diri. See you guys on the next breaking news. Bye bye. Halo teman-teman di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Dan di Fun Fact hari ini aku akan berbicara tentang taman kupu-kupu yang ada di Taipei. Nah, apa sih? Oke, langsung lanjut ke next clip. Buat teman-teman semua yang sekarang lagi suntuk dan juga pengen pergi tapi lagi pengen irit juga, boleh datang banget ke Taman Bunga Kupu-Kupu ini nih teman-teman. Karena tiket masuk ke Taman Bunga Kupu-Kupu ini gratis loh teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi hemat duit tapi pengen jalan-jalan. Waktu operasional mereka juga terbatas loh teman-teman, dari 23 April sampai 29 Mei aja. Nah, jadi mereka buka dari pagi sampai malam hari. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menikmati taman ini di malam hari juga bisa kok, karena ada waktu lampu menyala mereka di jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nah, untuk alamat tempatnya akan aku cantumin di bawah sini ya teman-teman, dan juga di description di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan juga teman-teman bisa langsung pergi. Dan juga pakai cara yang udah kasih tahu dari episode sebelumnya, yaitu lewat Google Maps, karena aku yakin teman-teman pasti bisa coba. Oke? Nah, mungkin fun fact hari ini sampai sini aja, karena dari kemarin kan aku udah ngomongin tentang COVID-19, dan juga teman-teman kalau misalnya mau pergi, teman-teman tetap harus mematuhi peraturan yang ada ya teman-teman, karena tempatnya di New Taipei City dan ini cukup lagi meningkat nih di bagian sana. Oke, itu aja dari aku. Aku Ken, pamit undur diri dulu. See you on the next fun fact. Bye bye.
Oke, halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi bersama aku Ken dan juga Mas Bagus di sini. Yang belum nonton dari episode-episode sebelumnya, boleh teman-teman nonton dulu karena semuanya menarik dan semuanya em, penting gitu loh untuk Berkesinambungan. teman-teman. Iya, berkesinambungan karena kalau misalnya teman-teman nggak nonton dari yang Yang kemarin di mungkin awal kayaknya nggak nyambung. nggak nyambung gitu loh. Jadi teman-teman boleh buka dulu dari episode yang kemarin dan teman-teman nonton. Mungkin kalau terlalu panjang videonya, teman-teman bisa lihat di bagian podcastnya aja gitu. Oke, nah sekarang aku mau ngomongin tentang apa sih yang bisa teman-teman atau teman-teman PMI lakukan untuk majuin Indonesia nih, Mas Bagus. Nah, dari Mas Bagusnya sendiri, menurut Mas Bagus, apa sih yang bisa teman-teman lakuin gitu loh? Yang bisa teman-teman lakuin sekali lagi adalah jangan bosan-bosan untuk menerima edukasi yang pertama. Karena nggak ada salahnya deh. Teman-teman boleh di sini keren, boleh di sini gaul, tapi jangan lupa bahwa mendapatkan edukasi itu penting. Berkelompok itu sangat penting banget. Bikin komunitas-komunitas, ikut di komunitas-komunitas, menjalin hubungan antar komunitas itu selain kita menjalin hubungan sosial, kalau teman-teman pinter memanfaatkan peluang, itu kan bisa juga menjadi channel apa ya, channel Bisnis ya, bisnis. channel bisnis. Oke. Betul. Nah, dari Jangan channel sampai bisnis gini nih. maksud saya tuh, Hmm. jangan sampai teman-teman itu puas menjadi buruh gitu loh maksud saya tuh. Nah, itu. Oke. Nah, itu mungkin kita boleh ngomongin ulik lagi nih. Kenapa tuh, Mhm. Mas? Jangan puas. Maksudnya, toh juga duit yang kita dapat juga gede gitu loh. Mungkin ada teman-teman Banyak, yang itu betul banget. ngomong kayak gitu. Mhm. Jadi gini, yang pertama kalau teman-teman tahu peluang bisnis itu pasti kan dapat cuan lebih dong. Terus kayak yang di episode pertama saya sampaikan bahwa kita di sini sedang tidak baik-baik saja itu teman-teman kayaknya juga butuh lebih banyak usaha lagi untuk mengumpulkan cuan. Kalau teman-teman nggak pintar-pintar memanfaatkan peluang, kayaknya juga bakal nanti balik lagi ke Taiwan. Balik lagi ke Taiwan. Hmm. Kita butuh waktu nih untuk kumpul sama keluarga. Kapan dong kita kumpulnya sama keluarga? Tuh. Terus yang kedua, sampai kapan kita mau jadi buruh? Hmm. Hmm. Karena kita kan Hmm. ada batasnya di sini. Hmm. Hmm. Kita ada batasnya di sini. Kalau seandainya teman-teman nggak menyiapkan, terus eh, nggak disiapkan mulai sekarang deh, itu nanti teman-teman pulang itu bingung loh, Hmm. gitu. Dan Jadi, juga ini ya, Mas ya, apa namanya? eh Ya, kalau misalnya bisa, bukannya kita, em, maksudnya bukannya kita melihat bahwa jadi buruh itu jelek, enggak gitu loh. Tapi enggak, saya juga kita, seorang buruh juga, tapi saya tidak puas ada di sana gitu loh. iya, Jadi, mm, kita menghimbau lah teman-teman ya, Mas ya. mhm. Oh, Kalau bisa buruh migran nanti kita benar-benar habis, nggak ada orang yang jadi buruh migran. Tiba-tiba teman-teman bisa pintar memanfaatkan peluang, wih, teman-teman jadi pengusaha semuanya iya, tuh itu itu selesai. itu benar-benar, wah gila, itu benar-benar bagus banget tuh. Benar. Itu benar-benar jauh lebih bagus tuh. Nah, Sama, terus, sama gini, satu hmm, lagi. eh kita kan lagi ada di Taiwan. hmm. Kita bisa nyolong nih apa yang bagus di Taiwan yang bisa kita terapkan Nah, di Indonesia. heeh. Itu apa sih bahasa ini ya? Kayak misalnya nih ya, di Taiwan sini teman-teman ngerti tentang, saya ada temen nih, dia tuh kerja di pabrik karet. Hmm. Karetnya tuh ternyata didatangkan dari Indonesia. Dia sekarang pulang ke Indonesia jadi bosnya karetnya. Itu keren banget. Waduh, gini. Itu mantep banget tuh. Nah, Iya, peluang-peluang kayak gitu loh teman-teman yang dimaksud sama Mas Bagus dari tadi tuh kayak gitu betul. gitu loh. Nah, terus balik lagi tadi berarti udah dapet nih kalian kenapa komunitas itu dan hubungan antara komunitas itu bisa jadi peluang kan. Oke. Karena kita punya Nah, banyak orang tuh. lanjut lagi ke mungkin poin yang menurut aku juga Mas Bagus sudah singgung ya di episode-episode Mm, sebelumnya, yaitu budaya ya Mas. Nah, betul. kenapa tuh Mas budaya Mas bisa memajukan Indonesia Mas? Oke, kalau aku boleh jujur, saya tuh lebih cinta ke budaya saya daripada ke negara saya.
Hmm. Pertama saya harus mencintai budaya saya dulu, karena budaya Indonesia itu lahir jauh sebelum negara kita berdiri. Hmm. Betul, betul, betul. Budaya kita itu, gini loh, Rek. Maksud saya itu budaya kita itu keren banget dibandingkan dengan mungkin di negara-negara lain. Hmm. Oke, teman-teman, saya nggak nyalain. Kalau teman-teman cinta dengan budayanya bangsa lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setelah teman-teman tuntas dengan kecintaan teman-teman terhadap bangsa kita, silakan boleh kayak gitu sih. Jadi eh kalau misalnya kita seandainya nih kita berandai-andai, teman-teman semuanya tiba-tiba benar-benar cinta sama produk kita, sama budaya kita, terus teman-teman bisa memperkenalkan itu bareng-bareng. Kalau di Madilog yang pernah kita singgung di Hmm. awal tadi, di bukunya Tan Malaka itu ada namanya aksi massa. Aksi massa itu ketika kita serentak rame-rame, nggak ada satupun yang enggak, itu cinta terhadap budaya kita sendiri. Wah, Saya jamin 27.000% bangsa lain itu langsung akan, oh ini kayaknya perlu kita pelajarin nih, kita kayaknya perlu lihat nih. Kalau mereka sudah kayak gitu, kita mau jualan pariwisata bisa, kita mau jualan produk original kita bisa, negara kita bisa maju gitu loh. Itu sih hmm. yang menurut saya budaya, akarnya ada di budaya. Nah, Jangan malu, jangan bosan-bosan pakai batik. Tuh, bener batik salah satu banget, contoh ya, salah satu contoh. bener banget, bener banget. Nah, jadi buat teman-teman tadi udah disinggung tuh dari episode-episode sebelumnya juga udah disinggung sama kita kayak budaya kita ya emang itu yang emang harus kita promosikan gitu loh teman-teman. Karena dengan kita kalau misalnya ibarat kata kalau kita malu ya orang lain pasti malu gitu loh. Kalau orang Bener. orang rakyatnya sendiri aja malu gitu kan. Nah, mungkin Ngapain kita sebagai bangsa asing mau ngelihat mau ikut, kalian? iya benar, Ya, benar, benar. orang kalian aja sendiri Orang malu kok. malu, iya betul. Nah, mungkin aku harus berterima kasih dulu nih buat Mas Bagus udah menyempatkan mau masuk ke ID Radio Ya, terima jadi kasih banyak. narasumber. Terus mungkin ada kesan dan pesan nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, buat teman-teman PMI itu apa sih Mas gitu? Buat kesan Kalau sendiri. kalau kesannya di acara ini seneng banget. Kalau pesannya untuk teman-teman, khususnya saudara-saudaraku PMI yang ada di Taiwan, jangan bosan-bosan untuk menyaring informasi yang positif, teredukasi. Salah satunya ada di channel ini. Kalau kalian pantengin channel ini, salah satunya ya, itu kalian mendapatkan informasi tambahan dong Mas Ken harusnya. Itu Betul. salah satunya yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sih. Itu aja. Oke, mantap banget. Oke guys, mungkin video ini sama Mas Bagus sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya mau kontak-kontak ke Mas Bagus, mungkin boleh ada kontak info gitu, Mas. Boleh, Mas? Boleh. eh Kalau misalnya teman-teman pengen dapat informasi tentang program kerjanya yang ada di Himas, itu mungkin bisa cek Instagram maupun Facebooknya HIMMASUTT, itu yang pertama. Terus kalau seandainya, kan saya sendiri juga sering nih, saya sekarang kan bulan depan itu kan saya udah nggak ada di Himas teman-teman. Jadi saya juga mulai bentuk manajemen kecil-kecilan, itu mungkin juga nanti teman-teman bakal dapat banyak info di sana. Teman-teman boleh ngejapri ke saya, pengen diskusi tentang apapun hayo, boleh dijapri di Facebook saya atau di Instagram pribadi saya boleh. Mas, saya Nah, pengen diskusi tentang ini dong gitu. boleh kasih tahu kali, Mas, untuk Boleh, boleh, Instagram dan boleh. Facebooknya itu di mana gitu, biar kita bisa mengetahui. Bagus Anggi SM itu kayaknya cuma saya deh. Oke, Bagus Anggi SM. Oke, nanti masukin ke description box di bawah juga nanti aku masukin nih. Jadi buat teman-teman Boleh. yang emang penasaran dan masih mau ngobrol sama Mas Bagus, boleh langsung lihat description box di bawah, langsung chat aja ke Mas Bagus. Oh, Oke, sip. Mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman untuk terima episode kasih kali banyak ini. Mas Ken. Oke, mantap. Oke,
Bertanya. 你把客厅扫一扫。 Kamu sapu ruang tamu. 好，请问扫把放在哪里？ Baik, sapu diletakkan di mana? 扫把放在阳台。 Sapu ada di balkon. 谢谢阿姨。 Terima kasih, Ai. 你把厨房清一清。 Kamu bersihkan dapur. 好，请问抹布放在哪里？ Baik, kain diletakkan di mana? 抹布放在柜子。 Kain ada di lemari. 谢谢阿姨。 Terima kasih, Ai. 你把客厅扫一扫。 好，请问扫把放在哪里？ 扫把放在阳台。 谢谢阿姨。 你把厨房清一清。 好，请问抹布放在哪里？ 抹布放在柜子。 谢谢阿姨。